Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin wal Qur'anil Hakim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Amma ba'd. Yang sama-sama hormati guru kita, orang tua kita, Ustaz Ahmad Saleh. Yang sama-sama hormati para asatidz, Ustaz Hadi, Ustaz Mahasi, Ustaz Sugi SPDI, Ustaz Humam MA. Sama-sama hormati Bapak RT Andi. Pak. Yang sama-sama hormati Ketua Majelis Zikir Masjid As-Sabirin Bapak Godin Haji Ahmad Esos, dan juga Wakil Bapak Kasam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama berzikir dan juga membaca surah Yasin tepat pada 1 Oktober ya Pak. Kira-kira 1 Oktober ini memperingati apa? Saktian Pancasila. Sakti. Sakti juga. Saya belum lahir. Kenapa disebut sakti ya? Kira-kira kenapa disebut sakti? Hari Kesaktian Pancasila. Tentu berhubungan dengan hari sebelumnya ya Pak. Ya, ada hubungan tidak Pak kira-kira? Ya. Tanggal 30 September itu kita memperingati apa ya? G30 SPKI. Bisa peringati di rumah. Oh bukan. Jadi nggak ada apa istilahnya mengenang ya Pak, atau bukan peringati ya? Memperingati. Mengingat maksudnya. Mengingat G30 PKI ya. Ya. Walaupun sebenarnya ada yang istilahkan gestop Pak, gerakan 1 Oktober, karena memang udah malam tuh, udah dini hari ya. Gestop apa G30. Jadi mungkin bapak-bapak di sini yang sudah sepuh
mengalami ya Pak, menyaksikan jadi saksi betapa bangsa kita pernah melalui peristiwa itu. Saya belum lahir Pak, jujur aja. Kalau saya generasi milenial, yang tua-tua kan kolonial, masih kolonial. Saya juga bukan generasi milenial Pak, tahun 80-an, generasi 80, tahun tadi mau gitu, saya tahun 80-an. Soalnya udah pacaran ya. Soalnya kira-kira itu kalau kita nonton apa yang diingat Pak? Nonton filmnya itu. Karena waktu saya SD wajib tuh Pak. Sama Pak, sama. Sama ya? Sama. Itu dari sekolahan diwajibkan anak sekolah nonton itu semua. Itu saya. Wajib ya Pak. Wajib. Ada tiket masuk Pak? Gratis. Gratis. Ada ya ampun. Zaman ya waktu itu Orde Baru ya. Wajib kan. Sampai berdesak-desakan Pak. Ya benar. Kira-kira filmnya bagus nggak Pak itu? Bagus. Oh, oke. Musiknya khas ya. Dan yang paling mantap itu ngebulnya itu. Tabungan itu. Tabungan bentuk Pak itu. Enggak bakar. Semua tidak dihidupin itu supaya rumah itu. Oh gitu ya. Tahu aja. Ya jadi itu peristiwa ya, satu peristiwa yang dialami. Tapi kita bisa mengambil 948 atau 965. Jadi 3 kali terjadi pemberontakan PKI. Yang mungkin kalau kita baca sedih juga ya, sedih karena korbannya banyak. Ya, para kiai, para santri khususnya Pak. Ya. Apalagi peristiwa Madiun itu, masuk mahannya Sadoma, Radi, Gontor, ya. Itu kan dimasuki gerombolan PKI. Ditanya apa kalau bahasa Sundanya apa Indonesianya, mana ustadznya, mana kiainya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah ini mereka ada laskar Hizbullah ya. Kemudian mengusir mereka. Nah itu banyak kejadian yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa para ulama, para kiai banyak yang menjadi korban, termasuk juga dari pihak mereka. Tapi ambil Pak. Ambil kita. Iya. Terus masjid dicoret-coret, bacain. Oh betul ya dari kemarin ya. Iya. Saya Ali Jaber ditusuk. Dimulai baik hati-hati. Belum lagi apa musola dicoret-coret. Dapat itu Tangerang ya. Pasar Kemis. Dia. Oh. Mungkin Pak tahu kan ini orang keluarga. Besok dia minta berbagi. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil hikmah. Ternyata kekerasan itu, kebencian itu bersumber dari satu ideologi anti Tuhan. Komunisme, ateisme, Darwinisme, Marxisme, wahwatuhala dan teman-temannya itu. Karena ideologi anti Tuhan itu menghalalkan segala cara. Betul ya Pak? Betul lah. Makanya tema malam ini kembali ke jalan tauhid. Kita hubungkan nanti dengan tauhid tersebut. Karena tauhidlah sumber kedamaian itu. Coba bayangkan Pak. Kemarin saya nonton di YouTube saya dijaga tuh yang ditusuk. Nah, udah nonton belum Pak? Udah. Jangan yang hoax Pak. Beda
Yogos. Ternyata saya sampai menangis ketika mendengar dan menyaksikan jawaban-jawaban Syekh Ali Jabir. Ketika ditusuk, ya, dan beliau akhirnya berdiri ya, sehingga yang penusuk itu nggak jadi tuh mengambil tulang misalnya. Dan secara otomatis jamaah itu memukul ya, memukul itu. Bukan dah, bukan kamu beri coba. Coba saya mukul sini. Tapi ada sikap, ini sikap orang yang bertauhid ya, ulama. Sikap orang yang punya iman ketika ditusuk pun dan melihat ada orang yang dipukulin, Syekh Ali Jabir itu nggak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia berpikir bagaimana orang ini jangan sampai meninggal. Bayangkan, sehingga ketika ada jamaah, saya kan belain Ustaz, dia juga manusia, gitu kan? Maka harus diamankan. Itu satu sikap orang yang bertauhid, yang beriman kepada Allah. Dia tidak kemudian haji mumpung ya, haji mumpung dan balas dendam gitu ya. Tapi kemudian berpikirnya itu bagaimana melerai jamaah agar jangan berlebihan ya, terhadap pelaku. Akhirnya diamankan. Itu setelah itu memang ada pernyataan ya yang mungkin agak tergesa-gesa kalau menurut Syekh Ali Jabir, bahwa pelakunya dianggap gila kan, yang jiwa. Tapi Syekh Ali Jabir menilai untuk jangan terburu-buru, diteliti dulu, dalami dulu. Ya. Karena kalau orang gila itu kan kenapa tertarget gitu ya? Kok targetnya ulama? Nusuknya juga benar. Beda itu. Kita aja yang waras pasti belum tentu bisa sesuai target. Itu pribadi. Tapi intinya adalah kita bisa menyaksikan bagaimana sikap orang beriman ketika diuji oleh Rasulullah. Jadi kita bisa melihat pada saat sekarang ini, sampai beliau itu mengatakan bahwa saya tidak mau isu ini justru memperkeruh persaudaraan sama Muslim dan juga sama anak bangsa di Indonesia ini. Sehingga beliau memilih untuk berhenti, tidak memperpanjang. Masya Allah ya. Jadi beliau menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwajib ya. Jadi itu satu sikap seorang ulama yang dia nggak mau tuh. Kan bisa aja isunya diperkembang ya Pak. Nah, akhirnya membuat umat Islam saling suudzon. Tapi beliau memilih untuk ini yang paling utama. Ternyata sikap beliau itu beliau ambil untuk meneladani Rasulullah. Ini yang penting. Ketika diwawancarai oleh banyak orang ya, sikap seperti itu beliau ambil dari Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat kemudian dilempari Pak, ya kan? Ada dengan kotoran onta, dengan tinggal lagi. Ketika Rasulullah ke Taif dilempari, dikatakan gila dan sampai Rasulullah berdarah, tapi Rasulullah tidak membalas, walaupun ditawari oleh malaikat ya, untuk mengangkat gunung ya, kemudian ditimpakan. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa mereka kaum yang tidak mengetahui. Itulah ternyata para ulama itu disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi.
mewarisi ilmunya, mewarisi pemahaman tentang akidahnya, dan kemudian diajarkan kepada umat. Ulama warasatul anbiya, yang terutama adalah akhlaknya, mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Ini ada rentetan peristiwa yang kemudian sesungguhnya kita bisa ambil hikmahnya. Hadirin yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita menelusuri lagi sirah Rasulullah SAW itu, sesungguhnya Rasulullah diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dan hampir semua para nabi itu adalah misinya misi tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Itu misinya tauhid. Misi semua para nabi. Dulu Pak, di zaman Nabi itu apa? Itu disebut oleh penduduk musyrikin. Maka itu apa? Baitullah. Ini mereka sudah mengenal Allah. Disebutnya Baitullah. Okay. Penduduk Makkah, walaupun masih musyrik. Ada berapa patung di sekitar itu? Di sekitar Ka'bah 360 patung berhala. Padahal yang meninggikan Ka'bah siapa? Ya, Nabi Ibrahim ya. Walaupun beberapa riwayat banyak juga sebelum-sebelumnya ada para nabi yang lain. Tapi di situ ada makam Ibrahim. Maka di makam Ibrahim itu mustajab. Pak Hasan kita berdoa, ikut doa apa di situ? Makam Ibrahim itu dekat Ka'bah, ada makam Ibrahim itu mustajab untuk doa di situ. Nabi Ibrahim, pada saat Nabi Ibrahim itu mendirikan Ka'bah dan juga ada di Ismail ya, itu memang untuk mengesahkan tauhid. Tapi kemudian iblis laknatullah menggoda manusia dan pasukannya, kemudian menjadikan tauhid yang sudah ajaran tauhid yang sudah tersebar itu masyarakat melenceng, sehingga banyak patung sembahan di sekitar Ka'bah adalah Uzza, Hubal dan sebagainya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa? Abdullah. Namanya Abdullah. Jadi orang Arab sebelum Islam itu sudah mengenal Allah. Mereka juga menyebut Baitullah. Tapi kenapa mereka masih syirik? Mereka meyakini bahwa Tuhan itu Allah, tapi mereka masih syirik. Maka disitulah kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memurnikan ajaran tauhid itu. Sampai kemudian ketika peristiwa Fathu Makkah, semua berhala-berhala itu dihancurkan, kembali semula seperti sedia kala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah itu, meninggikan Ka'bah. Nah, itulah mengapa kita senantiasa untuk terus mengingat pesan ajaran tauhid dari para nabi ini, karena ini adalah misi yang mulia. Dan kita selalu terus memperbarui keimanan. Dengan apa? Membaca La ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid. Kita harus sering membaca ini setiap hari kalau bisa. Tadi kita juga
membaca itu dipimpin oleh besok. Karena kalau kita nggak membiasakan membaca kalimat ini, akan berat ketika sakaratul maut. Yang berbahaya kalau baru baca la, udah dicabut nyawanya. Baru la, tidak dong. Ya. La ilaha udah dicabut. Belum illallah. Pernah, mungkin dari bapak-bapak pernah juga ya, ada yang di samping orang sakaratul maut. Sering ya Pak? Kalau Pak Kiai mah biasanya ambil mayit. Bagaimana susahnya kita mentalkin orang yang sakaratul maut. Makanya lakinu mautakum. Qul la ilaha illallah. Kita lakin orang yang mati, yang sakaratul. Tapi juga maknanya talkinkan zikir la ilaha illallah bagi hati yang mati. Maknanya juga ada. Jadi belajar berzikir itu. Kalau kita hati ini ya, menghidupkan hati ini, maka banyak mengucapkan la ilaha illallah, mendawamkan la ilaha illallah. La binafi, peniadaan, tidak ada. Ilaha itu kadang dikatakan diartikan Tuhan ya, tapi juga dimaknai sesembahan. Tidak ada sembahan. Illallah, gitu kan? Kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya tidak ada sesembahan yang wajib, yang benar disembah kecuali Allah. Jadi kita murnikan tauhid seperti halnya misi para nabi, agar kita mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam segala hal bentuk ibadah kita. Dan juga kita meyakini bahwa Allah SWT adalah Rabb, Tuhan, ya, Al-Khaliq, pencipta. Tidak ada tauhid uluhiyah, ada rububiyah, dan juga dua tauhid ini juga tidak bisa dipisahkan. Maka kalau tarawih kita rakaat kedua sering bacanya kulhu ya, kulhu Allahu ahad, sering. Sebenarnya itu diulang-ulang itu bagus, tetap bagus. Karena apa? Itu kalau istilah sekarang afirmasi, terus diulang. Seperti halnya Al-Fatihah kan? Al-Fatihah disebut sab'ul matani. Sab'ul matani itu 7 ayat yang sering diulang-ulang. Itu masuk ke alam bawah sadar kita. Begitupun ketika kita membaca qul huwallahu ahad. Maghrib biasanya sering itu qul huwallahu ahad, Allahu samad. Karena itu kan tauhid. Qul katakan Allahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu. Gak ada Tuhan yang lain. Tauhid. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Kita ini makhluk bergantung kepada siapa? Bergantung pada Allah Sang Khaliq, atau masih bergantung pada makhluk? Nah ini kita bergantung pada siapa? Jadi kita harus bergantung pada Allah Subhanahu. Masih banyak nggak yang masih bergantung diri pada makhluk? Masih banyak? Masih banyak. Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah matahari, ada nyembah api, ada nyembah apa lagi? Nyembah dukun. Jin, setan ada. Yang nyembah setan juga ada. Nyembah iblis juga ada. Berarti belum pada Allahus Samad. Bahkan ya tadi komunisme itu kan tidak bertuhan. Berarti dia siapa? Ya. Kamu itu kan sekularisme, apalagi
kapitalisme itu nyembahnya mana? Itu ke harta, materialisme itu. Jadi harta benda itu yang paling tinggi. Ya. Jadi ukurannya harta. Jadi menuhankan harta. Bisa juga. Jadi segala sembahan itu banyak. Ada kayak nyembah sapi? Ada. Maka kita mari terus mendalami tauhid ini, mempelajari ilmu tauhid ini agar kita semakin lurus. Seperti tadi kita baca dalam surat Yasin ya. Saya baru melihat artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Yasin, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui artinya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh mengandung hikmah. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau hai Muhammad adalah pesuruh Allah. Ala siratal mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Sudah jelas. Tapi ada aja orang yang gak suka sama Nabi Muhammad. Ujian para nabi kan lebih berat ya dibanding kita. Sampai sekarang ada tuh yang kemudian mengatakan bahwa kenapa Nabi Muhammad, kenapa umat Islam gitu kan, setiap sholat baca Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Karena dia non muslim, akhirnya bilangnya berarti selama ini umat Islam nggak lurus jalannya. Betul nggak? Nabi Muhammad nggak lurus. Ini nggak ada jawabannya di surat Yasin. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau hai Muhammad adalah pesuruh Allah. Ala siratal mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Sudah jelas nih. Gak bisa dibantah nih. Jadi tafsir ayat-ayat. Ini ada jawabannya. Walaupun memang ada hadis qudsi, makanya dianjurkan ketika membaca surat Al-Fatihah itu ada jeda. Ya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedari bismillah dulu. Karena ada yang mengatakan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dulu. Kenapa tidak? Karena Allah menjawab bacaan kita. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim itu sampai akhir ayat Allah itu menjawab. Bayangkan Pak, ya, Tersugi Imam dijawab sama Allah Pak. Ya, ada hadisnya. Jadi tidak terburu-buru. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dawamkan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah umrah beribadah. Saya kadang suka bawa ini Pak. Sebenarnya sampai kecuci di baju saya lupa butak begini. Sebenarnya membawa tasbih itu tidak sekedar untuk apa ya, ria atau gimana. Dengan kita membawa ini, kita jadi ingat. Karena kita tuh sering banyak lupanya, Pak. Ya lupa di kantor, di mana lupa. Kalau begini harus jadi ingat. Karena kan sumiyal insan binisyan ini, kan kita sebut al-insan. Karena kita tuh sering lupa sama Allah. Ya. Maka minimal kita ya bisa terserah, ada yang pakai apa? Pakai ya yang lebih modern ya, praktek dengan atau yang ganti baterai juga bisa ketahuan tuh 1000 ya. Minimal kita jadi ingat ada
tatma'innul qulub ya. Hanya dengan berzikir pada Allah hati jadi tenang. Jadi bisa kita bawa tasbih ini kemanapun sebagai pengingat dan kita bisa membaca sholawat, istighfar, la ilaha illallah. Kita siap-siap pulang kampung, akhirat siap-siap. Jangan sampai sakaratul maut, karena sakaratul maut itu berat, Pak. Kita belum pernah berat. Kayak orang sudah berat. Ada juga penelitian di rumah sakit Islam Jakarta. Dari 1000 pasien itu hanya berapa persen saja yang lolos, yang bisa ditalakin. Berapa persen ya? Sedikit. Ciri-cirinya itu orangnya setelah diteliti itu orangnya berbakti pada orang tua. Itu yang lolos sakaratul maut. Yang kedua, berbuat baik. 3 sedekah. Di antara kumpulan ini kan diwawancara ini kok mudah banget dibimbing talqin zikir la ilaha illallah. Ternyata apa amalan si mayit ini? Sering sedekah, sering berbuat baik, kemudian berbakti pada orang tua. Dan ciri-cirinya kan. Nah kita bagaimana? Sering sedekah? Sering. Kalau diundang. Apa sering mendapat sedekah? Saya sedekah. Waktu kenangan pengajian dari rumah saya. Berbakti pada orang tua, berbuat baik, berbuat ihsan. Jadi mari kita sama-sama banyak berbuat kebaikan. Plus juga dakwahkan kalimat tauhid agar kita jangan sampai susah nanti mengucapkan kalimat tauhid. Baik, sudah sejam ya? Sudah sejam ya? Kacangnya udah habisan? Baik. Jadi di bulan ini kita melihat banyak peristiwa ada ulama Syekh Jabir yang ditusuk, tapi alhamdulillah ujian Allah yang menimpa beliau dan alhamdulillah beliau bisa melalui ya, dalam arti beliau meniru Rasulullah ketika mendapatkan ujian, sehingga beliau tidak memperpanjang sini dan beliau sahkan semuanya wajib. Walaupun awalnya kita menduga apa kaitannya dengan 30 tembakan pasti menduga dulu, tapi insya Allah kita semua bisa mengambil hikmah. Jadi nanti kalau saya imam, Datuk imam, ada yang gogolok. Oh nah, siap-siap tak saya. Imam, siapa yang jaga ini? Gak ada maaf, aku baris menjaga. Baris. Iya. Kalau imam dulu ya kita sholatnya kita batalin dulu. Imam. Iya. Ada. Udah pada depan yang hari dah kamu awal itu udah besar. Gue dapat penjaga pamatan. Ya. Jadi saya sama-sama saling menjaga ya Pak. Karena kita tidak menutup kemungkinan nih Pak, dimanapun namanya orang asing ya Pak. Orang asing. Terutama pakai soleh yang jaga ini. Pakai. Ya, kita jagain Pak. Nah, jadi intinya insya Allah
mari kita sama-sama pertajam tauhid kita dengan menghadiri majelis ilmu. Karena dengan menghadiri majelis ilmu, insya Allah kita akan semakin memahami ilmu tauhid. Masuk juga kita bersikir ya, dan juga berselawat dan juga membaca yasin, insya Allah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas khilafan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.